baik bagi umat Tuhan yang ada beribadah di malam hari ini di gereja, maupun jemaat Tuhan yang masih beribadah dari rumah, karena banyak pertimbangan tentunya, pertimbangan kesehatan, pertimbangan keluarga, atau mungkin ada umat Tuhan yang harus beribadah dari rumah karena pekerjaan. Saudara ada di satu lokasi pekerjaan yang kesulitan untuk pergi beribadah di gereja. Saudara-saudara dimanapun sudah berada, saya sapa saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan semua, haleluya. Saudara-saudara, pada minggu lalu dan minggu ini saya sementara mengajak jemaat untuk membahas satu tema, yaitu New Era atau zaman baru. Dan di minggu lalu sudah dibahas tentang apa itu New Era, kemudian bagaimana kita mendapatkan solusi menghadapi New Era. Dan di minggu lalu juga saya sudah mulai membahas tentang bagaimana kita menyikapi New Era. Bagaimana kita menyikapi New Era. Dan saudara-saudara, saya akan langsung mengajak kita untuk membaca Alkitab terlebih dahulu di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Matius 24 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, maka saya ingin mereview kembali apa yang saya sampaikan tentang New Era, supaya kita bisa paham, bisa mengerti ini New Era itu apa. Nah, saudara-saudara, kata New Era itu atau bisa diartikan sebagai zaman baru. New itu baru, sementara era itu masa atau periode atau waktu, atau bisa diartikan zaman. Itu merupakan sebuah kalimat atau sebuah ungkapan atau istilah yang ditulis di Alkitab, disebutkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini bukan istilah karang-karang pendeta, bukan. Ini istilah yang disebutkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ayat 8. Jadi ada ayatnya, saudara-saudara. Jadi ini sekali lagi bukan istilah karang-karang atau bukan istilah keren dari seorang hamba Tuhan. Bukan, ini istilah yang resmi ada dalam Alkitab, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini ayatnya, Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara-saudara, kita perlu paham, dan saya sudah sampaikan minggu lalu, saya sedikit mengulangi untuk lebih memperkuat pemahaman dan ingatan kita. Nah, itu New Era itu bagaimana? Itu New Era itu apa? Nah, saudara-saudara, kita harus memahami ada perbedaan antara New Era dan akhir zaman. Jadi, kalau misalnya ini adalah garis waktu. Jadi misalnya sebelum dunia dijadikan, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, langit dan bumi dan segala isinya. Misalnya itu ada di pojok sana, misalnya. Nah, dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, atau sampai Tuhan datang, itu biasanya dalam pelajaran aliran Pentakosta itu dikenal dengan 3 zaman. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan zaman Roh. Jadi ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh. Dan saudara-saudara, dari 3 zaman ini berarti yang paling akhir zaman siapa? Zaman Bapa yang pertama kan? Kemudian zaman yang kedua, zaman Anak. Anak ini siapa? Ya, Bapa itu Tuhan. Kan oknum, ada 3 pribadi dari ketuhanan, Trinitas, Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Allah kita satu, Tuhan kita satu. Tetapi Tuhan yang satu itu punya 3 pribadi. Namanya Bapa, Anak, dan Roh. Nah, dari zaman Adam, itu disebut zaman Bapa. Kemudian saudara-saudara, zaman Anak. Zaman Anak. Nah, zaman Anak. Kemudian zaman terakhir, zaman Roh. Zaman Roh, ketika Roh Kudus dicurahkan, dimulailah zaman Roh Kudus. Berarti dari 3 zaman itu, Bapa, Anak, dan Roh, berarti zaman yang paling terakhir apa? Zaman Roh. Jadi zaman Roh itu dalam pelajaran eskatologi itu bisa disebut juga sebagai akhir zaman.
Mengerti ya saudara-saudara? Nah, zaman roh atau akhir zaman itu, ya zaman roh kan sudah cukup lama, 2000 tahun yang lampau. Dan saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka akhir zaman itu akan masuk pada satu masa yang memang sudah semakin dekat. Nah, untuk masuk pada masa tersebut itu disebut dengan istilah dalam Matius 24 ayat 8 sebagai apa? Zaman baru. Jadi zaman baru itu apa? New era itu apa? Zaman baru atau new era itu adalah zaman di mana kita sudah berada di ujung dari akhir zaman. Haleluya. Kita kurang tahu berapa lama zaman baru ini, tetapi yang pasti ini sudah di ujung. Sudah di ujung. Dan untuk masuk pada zaman baru ini, Matius 24, Tuhan Yesus menjabarkan tanda-tandanya. Ada kelaparan, ada sakit penyakit, pandemi seperti sekarang, ada gempa bumi, ada perang, kemudian teknologi yang semakin berkembang pesat. Dan semua itu menjadi apa? Tanda-tanda bahwa kita akan memasuki apa? Zaman baru. Di mana di akhir dari zaman baru ini, saudara-saudara, akan ada pemerintahan antikris 3,5 tahun. Jadi pemerintahan antikris, saudara-saudara, di bagian akhir dari zaman baru. Nah, sesudah antikris berkuasa, sesudah di puncak pemerintahan antikris ini, maka Tuhan berperang lawan antikris. Antikris itu kan nabi palsu, itu sebenarnya iblis yang memanifestasi kuasanya melalui mereka lewat perang Armageddon. Dan akhirnya kerajaan antikris selesai, dikalahkan oleh Tuhan dan pasukan sorga. Nah, saudara-saudara, setelah perang Armageddon yang dikalahkannya antikris ini, maka iblis dirantai. Sehingga karena iblis sudah dirantai, maka dunia aman, damai, karena memang yang bikin kacau ini iblis. Nah, iblis dirantai, manusia itu mengalami kerajaan 1000 tahun damai. Tapi sebelum mengalami ini, orang-orang yang sudah mati, anak-anak Tuhan yang sudah meninggal, akan mengalami kebangkitan pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Diberikan tubuh baru oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang masih hidup, sampai pada masa antikris, anak-anak Tuhan yang masih hidup, yang sudah disingkirkan, akan mengalami apa? Perubahan. Mengalami saya sudah lupa kalimatnya. Akan mengalami saudara-saudara pengubahan oleh Tuhan. Jadi tubuhnya diubahkan. Jadi dari tubuh yang jasmani ini diubahkan menjadi tubuh rohani yang sifatnya kekal. Kan tubuh ini daging, akan mati. Nah, jadi akan diubahkan saudara-saudara. Sehingga bisa ada di kerajaan 1000 tahun damai. Di mana itu? Di bumi sekarang, di bumi ini saudara-saudara. Tapi bumi ini sudah direnovasi, diperbaiki oleh Tuhan. Karena bumi ini hancur-hancuran. Waktu zaman antikris ini, waktu di ujung akhir zaman, di ujung zaman baru ini, Tuhan timpakan murka Tuhan. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Jadi porak-poranda ini bumi. Nah, Tuhan renovasi sehingga ketika orang percaya hidup di kerajaan 1000 tahun damai, ini bumi yang sudah direnovasi oleh Tuhan. Tetapi sesudah kerajaan 1000 tahun damai, iblis ini dilepaskan. Memang jadi lagi masalah karena si iblis ini dilepaskan. Tetapi dilepaskan untuk apa? Untuk dikalahkan dalam perang Gog dan Magog. Dan kemudian orang-orang fasik ini dibangkitkan, diberikan tubuh baru. Jadi iblis galang kekuatan, terjadi perang, tetapi kalah lagi. Kemudian terjadi penghakiman terakhir, dan iblis bersama pengikut-pengikutnya semuanya bukan lagi dirantai tetapi dibuang ke neraka. Dan ketika sudah dibuang ke neraka, Kristus datang dan kita dibawa untuk tinggal di langit dan bumi baru. Sebab langit dan bumi pertama yang ada di sini sudah lenyap. Jadi saudara-saudara, zaman baru itu adalah satu masa di periode akhir zaman ini. Ini zaman baru. Nah, zaman baru ini saudara-saudara adalah zaman yang ditandai dengan 3 hal. Ada 3 hal yang terjadi. Penyesatan bertambah, kedurhakaan bertambah, bencana bertambah. Ini situasinya. Saudara-saudara, kalau dengar semua ini, saudara-saudara, penyesatan bertambah, kedurhakaan bertambah, bencana bertambah, kita jadi, oh Tuhan Yesus, bagaimana menghadapi situasi ini?
Nah, bagaimana menyikapi ini? Saudara-saudara, bagaimana respon anak Tuhan menghadapi zaman baru yang penyesatan bertambah, kedurhakaan bertambah, kemudian bencananya bertambah? Ada 3 respon: waspada, jangan gelisah, dan bertahan. Minggu lalu saya sudah uraikan tentang waspada. Ada 6 hal yang harus kita lakukan sebagai tanda kewaspadaan. Yang pertama, waspada dalam hal doktrin. Sebab sekarang banyak ajaran palsu, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Via YouTube, via WhatsApp, Facebook. Karena itu saya katakan tadi pagi, saudara-saudara, penting memang orang Kristen bergereja lokal. Mengapa? Sebab pendeta di gereja lokal itu bukan hanya tugasnya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi salah satu tugas penting dari seorang hamba Tuhan adalah menjaga ajaran. Supaya anak-anak Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, anak-anak Tuhan juga harus waspada dalam hal pengajaran. Jangan sampai doktrin-doktrin sesat itu masuk merasuk kita. Saya katakan waktu lalu, bagaimana tanda kita tahu bahwa ini doktrin sesat? Simple. Kalau pengajaran itu bahwa kita dekat dengan Tuhan, berarti itu pengajaran benar. Kalau pengajaran itu bahwa kita untuk lebih serius lagi dengan Tuhan, itu pengajaran benar. Kalau pengajaran itu membawa kita hidup seperti Kristus, makin lama hidup kita makin seperti Kristus. Tutur kata kita, pemikiran kita, perbuatan kita makin seperti Kristus, itu pengajaran benar. Tapi kalau ada pengajaran yang kelihatannya benar, kelihatannya bagus, tetapi membawa kita semakin tidak cinta Tuhan, semakin pandang enteng dengan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, itu bahaya, itu pengajaran sesat. Amin, saudara-saudara ya. Nah, waspada dalam pekerjaan, maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai pekerjaan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Kita harus paham, saudara-saudara, iblis menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan bukan hanya lewat doktrin. Iblis bawa anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan dengan cara apa? Dia memberi kesibukan. Karena itu Alkitab katakan begini, hati-hati sama Nuh, hati-hati sama Lot, terulang lagi di akhir zaman. Apa yang terjadi sama Lot, sama Nuh? Makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun. Itu kan yang terjadi di zaman Nuh, zaman Lot. Kawin, dikawinkan. Apa yang salah dengan kawin? Apa yang salah dengan makan, minum? Apa yang salah dengan menanam, membangun? Apa yang salah dengan membeli, menjual? Tidak ada yang salah. Yang salahnya adalah ketika kita terlalu asik dengan pekerjaan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Bergereja, beribadah, berdoa itu pancuri-pancuri waktu. Saya mau sampaikan, dunia makin lama makin sibuk. Kalau saudara perhatikan Jakarta subuh, saudara akan tahu bedanya dengan kampung subuh. Kalau kampung subuh atau misalnya di tempat kita, subuh itu misalnya jam 6, jam 5, jam 6. Itu orang-orang belum banyak di jalan. Tapi kalau di Jakarta, betul Pak Musa ya? Jam 4 pagi, jam 4 subuh, orang itu jalan di Jakarta itu cepat-cepat. Jam 4 subuh. Kenapa saudara-saudara? Banyak sekali pekerjaan, mereka harus cepat sampai di tempat kerja, jangan kena macet dan sebagainya. Ya kan begitu di Jakarta. Jadi makin sibuk, orang akhirnya makin cepat, akhirnya konsentrasi ke pekerjaan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kesetiaan kepada Tuhan mulai dinomorduakan. Hati-hati, iblis bagaikan singa, Alkitab katakan. Dan singa, saya sudah lihat bagaimana singa mau menerkam anak dari banteng, anak kerbau. Singa takut induk banteng, induk kerbau. Mungkin singa bisa menang, tetapi singa tidak mau ambil resiko melawan induk kerbau. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa memangsa anak kerbau? Dia akan berusaha membuat anak kerbau ini panik atau bingung atau apa sehingga terpisah dari induknya. Ketika terpisah dia mangsa. Anak-anak Tuhan dekat dengan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan, kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Waspada dalam pelayanan, jangan sampai kehilangan kesetiaan. Melayani Tuhan bukan hanya suka-suka hati. Melayani Tuhan bukan hanya mood lagi bagus. Melayani Tuhan bukan hanya karena ada maksud-maksud tertentu. Melayani Tuhan itu setia. Mood kita bagus tidak bagus, melayani Tuhan dengan setia. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus belajar melayani Tuhan dengan setia. Kita harus belajar untuk disiplin rohani.
doa saat teduh, baca Alkitab. Saya katakan tadi, saudara-saudara, jangan sampai anak-anak Tuhan terlalu banyak nonton, terlalu banyak lihat YouTube, terlalu banyak TikTok dan sebagainya. Apakah salah TikTok? Minta maaf, saya mungkin katakan tidak ada yang salah dengan TikTok, kecuali misalnya bikin adegan-adegan aneh. Tetapi kalau misalnya hanya begini, apa yang salah dengan begitu-begitu? Tetapi jangan sampai anak-anak Tuhan, TikTok itu bisa seharian, sementara doa 5 menit pun terasa lama. Jangan sampai nonton drama Korea 3 episode terasa cepat. Baca Alkitab 1 pasal terasa lama sekali. Jangan sampai, katakan amin. Yang di tempat ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kurang haleluya, berarti saudara dihalangi oleh masker. Waspada dalam penggunaan talenta. Talenta harus memuliakan Tuhan. Waspada dalam perbuatan baik. Akhir zaman, dunia makin lama makin sibuk. Orang mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita kekurangan kasih memberkati orang lain. Haleluya, kita harus belajar memberi meskipun di tengah-tengah kesulitan. Meskipun di tengah-tengah kekurangan. Ini menyikapi era baru atau akhir zaman baru yang pertama. Yang kedua, yang tadi pagi saya sampaikan di ibadah pertama. Ada slide-slide-nya yang saya sudah bikin kesimpulan. Nah, yang kedua, bagaimana menyikapi zaman baru, jangan gelisah. Nah, bagaimana supaya kita tidak gelisah? Ada 4 hal yang menyebabkan kegelisahan. Yang pertama, peristiwa akhir zaman, gempa bikin gelisah. Kalau misalnya saudara dapat informasi, kan sekarang di SMS ya, gempa. Gempa 9,5 magnitudo, tempat 10 km dari Girian. Gelisah tidak? Oh, Tuhan Yesus. Wah, ini seperti itu. Saya masih ingat waktu di 2 saudara, sementara tidur jam berapa? Jam 12 mungkin malam ya. Sekitar jam seperti itu. Saya, kenapa ini ada? Karena ini kan dinding rumah gipsum. Jadi bunyi cukup keras. Kemudian dia datang, Pak. Saya saudara-saudara mimpi. Jadi ternyata gempa bumi. Setelah saya sadar bahwa itu gempa bumi, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada yang dari bawah telepon, mau naik ke atas atau nyanda? Karena jangan sampai tsunami. Wah, ada orang, pokoknya ribut katanya yang di bagian sini kan, saudara-saudara. Ini orang bikin gelisah, peristiwa akhir zaman. Kemudian apa yang menyebabkan kegelisahan yang berikut? Banyak ajaran yang menyesatkan, hoax muncul. Inilah, itulah. Wah, banyak sekali ajaran yang menyesatkan. Kemudian penyebab kegelisahan yang berikut adalah kebutuhan hidup sehari-hari, pergumulan hidup sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah mau makan apa, minum apa, anak-anak sekolah, wah macam-macam. Kemudian penyebab kegelisahan kata firman Allah apa? Kita tidak tahu hari besok. Kalau kita mati, jiwa kita kemana? Tetapi saya mau sampaikan, semua penyebab kegelisahan ini Tuhan Yesus menjadi yang mengatasi, menjadi jaminan kita. Mengapa? Tadi pagi saya baca 4 ayat ini. Yang pertama, menghadapi kegelisahan, jangan gelisah. Mengapa? Allah kita setia, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu solusi untuk menghadapi semua ini, pertama, yakin akan kesetiaan Tuhan. Yakin saudara-saudara, Tuhan setia. Aduh, bagaimana ini anak ini mau sekolah dengan pandemi ini? Sekolah 2 minggu depan, sok khawatir dari sekarang. Loh, bagaimana Kang? Saudara-saudara, tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Kalaupun kita khawatir untuk 2 minggu depan, saya masih ingat khotbah dari Wakil Gembala. Berapa persen, Pastor Dev? Yang kita khawatirkan tidak terjadi, begitu ya? Dan kalaupun saudara-saudara itu memang benar, masa Tuhan tidak tahu? Boleh katakan amin, saudara-saudara? Masa Tuhan tidak tahu? Yakin akan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, kalau kita dapat banyak ajaran menyesatkan, ya daripada habis kuota untuk baca ajaran-ajaran menyesatkan, habis kuota untuk baca hoax, dan kemudian saudara bagikan, teruskan. Daripada seperti itu, perbanyak baca firman Tuhan. Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku menurut jalan-jalan yang kau tunjukkan.
Perbanyak firman. Jangan pas bangun pagi, saudara-saudara langsung selamat pagi dunia maya. Pagi-pagi baca Alkitab. Katakan amin, saudara-saudara. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau ada waktu free, waktu senggang, saudara bisa ulangi khotbah. Saudara-saudara, kita punya 4 kali khotbah. 4 kali khotbah. Kalau ada jemaat bilang, aduh, orang di gereja sepertinya tidak terlayani dengan baik. Dengar khotbah. Ibadah pertama saya tadi khotbah, ibadah kedua Pastor Dev, ibadah ketiga Pastor Hizkia, ibadah keempat saya lagi. 4 kali khotbah, saudara-saudara. Saudara kan datang di ibadah pertama atau ibadah kedua, malam ini ibadah keempat. Kalaupun ya dengar khotbah, dan kemudian sesudah itu sudah bisa bagikan. Saudara bisa share, daripada saudara share hoax, saudara share berita-berita menakutkan. Sekarang kita jadi ahli COVID semua. Sampai virus kita tahu persis lebih dari para dokter. Daripada kita share COVID, lebih baik kita share firman. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju jangan bicara amin. Iya. Perbanyak firman. Kemudian jangan khawatir, Tuhan bertanggung jawab. Apa yang kita perlukan Tuhan siapkan. Saya sudah lihat di televisi, saudara-saudara, saya nonton di televisi National Geography. Saya lihat saudara-saudara, aduh, ada jutaan makhluk hidup, ada jutaan burung di kutub sana, saudara-saudara. Saya lihat ada itu pinguin-pinguin itu, saudara-saudara, pinguin-pinguin itu. Saya pikir juga burung bagaimana itu tidak bisa terbang. Banyak sekali itu pinguin raja, pinguin kaisar namanya. Wah, besar sekali itu pinguin itu, saudara-saudara. Banyak sekali, anak-anaknya banyak sekali. Lihat dari satelit, bahkan saudara-saudara terlihat itu kawanan pinguin. Tuhan kasih makan. Saya langsung bandingkan, saya pelihara bebek saja, saudara-saudara. 10 ekor habis uang beli makanan bebek. Ya betul, yang pernah pelihara ayam tahu itu. 20 ekor saja ayam kita pelihara, saudara-saudara, habis uang beli makanan. Apalagi sekarang makanan, saya datang ke tempat jual makanan. Oh, mau beli makanan ayam. Oh ini Bapak, ini makanan bagus ini untuk ayam Bangkok supaya badannya keras-keras. Apa gunanya ayam badannya keras? Supaya kalau bertarung, wah mantap. Saya bilang ayam saya tidak perlu keras, sebab kalau saya mau makan saya perlu yang lemah lembut. Pelihara ayam 10 ekor saja kita. Tetapi Tuhan, jutaan pinguin, jutaan burung. Di Afrika, saudara-saudara, diperlihatkan itu gambar burung-burung. Saking banyaknya, saudara-saudara, hampir tidak terlihat lagi, saudara. Karena semua itu seperti kabur-kabur begitu. Banyak jutaan, tapi Tuhan pelihara. Amin, saudara-saudara. Apalagi rumah tangga cuma 5 anggota. Sedangkan jutaan burung Tuhan bisa pelihara, jutaan pinguin Tuhan bisa pelihara, apalagi cuma 5 keluarga, suami istri dan 3 anak. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya lihat ikan paus banyak, saudara-saudara. Oh, rombongan ikan paus Tuhan pelihara. Ini ikan paus 10 meter, 20 meter. Berapa banyak dia makan, saudara-saudara. Apalagi kita hanya paling banyak 5 piring. Pasti Tuhan pelihara. Katakan amin. Yang amin itu makan 5 piring. Jangan khawatir. Katakan samping kiri kananmu dengan bahasa isyarat, jangan khawatir. Haleluya. Kemudian bagaimana menghadapi kegelisahan? Yakinilah ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya, Alkitab katakan barang siapa percaya kepada Dia, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Ini baru pendahuluan, supaya jemaat tidak kehilangan jejak. Nah sekarang, bagaimana respon anak Tuhan terhadap New Era? Pertama apa? Sudah jelas ya. Yang kedua apa? Kalau saudara ketinggalan khotbah saya terlalu tercepat, saudara bisa lihat YouTube lagi. Yang ketiga, bertahan. Ada lagu lama, tapi saya sudah lama tidak pernah dengar itu.
Bahkan saya tidak pernah dengar di gereja, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Om Musa pernah dengar lagu itu ya. Bertahan saudara-saudara, haleluya. Bertahan, bertahan. Nah, saya mau sampaikan secara cepat saja. Ini kan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Wah. Kata bertahan saudara-saudara, ini bahasa Yunaninya hupomeno. Hupomeno. Hupo itu di bawah, meno itu tinggal. Seperti ini ayam. Ini anak ayam. Wah. Anak-anak ayam berdesakan di bawah kepakan sayap dari induknya, dan di bawah sayap induknya ini. Kalau misalnya sudah ada burung elang kan biasanya mengincar anak-anak ayam. Wah, pasti ini induk langsung tak. Wah, dia panggil anak-anaknya. Anak-anaknya langsung masuk di bawah sayap. Tetapi saudara-saudara, kalau di bawah sayap dari induk ayam tidak aman. Sebab saya pernah lihat elang, induk ayam pun diangkat. Kalau kita hanya apa ya saudara-saudara, supaya kita aman, kita ada di bawah kepakan perlindungan orang, manusia, tidak aman. Orang bisa mati, orang bisa berubah. Betul ya saudara-saudara? Aduh, waktu lalu kok, waktu dia masih hidup. Nah, ini kan ada bahasa begitu. Dulu waktu almarhum masih ada. Tetapi saudara-saudara, manusia itu terbatas. Kalaupun dia tidak meninggal, saudara-saudara, kadangkala hati berubah. Hati berubah. Alkitab bilang jangan terlalu sering ke rumah seseorang, nanti dia bosan. Berubah. Dulu saudara-saudara, waktu baru mulai bertetangga, kalau misalnya perlu bawang, banyak bawang. Kalau misalnya perlu rica, banyak rica. Ambejo. Saudara-saudara, makin ke sana, makin ke sana. Ambil saring batak satu saja di komplain. Orang bisa berubah. Tetapi kalau kita bertahan, berada di bawah naungan yang maha kuasa, berada di bawah naungan Tuhan. Tidak salah Alkitab katakan orang yang bertahan, orang yang berada di bawah. Hupomeno itu artinya orang yang tinggal di bawah. Hupo itu di bawah, meno itu tinggal di bawah. Di bawah mana? Di bawah perlindungan Tuhan. Tetap tinggal di bawah perlindungan Tuhan. Dia tidak mau keluar. Dia tetap ada di bawah perlindungan Tuhan. Ambil keputusan penting di hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan. Sebab godaan-godaan itu akan memancing kita keluar dari lindungan Tuhan. Saudara-saudara, coba kita baca satu ayat. Tiba-tiba saja ayat ini muncul. Kitab Mazmur 91 ayat 1. Kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Katakan amin. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sampai di sana, saudara-saudara. Ambil sikap. Ambil sikap untuk berada, bertahan di bawah naungan Tuhan. Ambil sikap. Jangan tergoda untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, saya sampaikan secara cepat. Bagaimana aplikasi, bagaimana suatu tindakan yang disebut bertahan dalam naungan Tuhan. Bertahan. Bagaimana itu tindakan bertahan, Bapak Gembala? Ini, ada 3 hal secara cepat. Yang pertama, orang yang bertahan, orang yang tinggal dalam naungan Tuhan, ialah orang yang tetap mempertahankan imannya. Dia terus menerus mempertahankan kepercayaannya. Imannya dia pertahankan. Dia tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali godaan datang, membuat kita meninggalkan iman. Seringkali muncul bisikan-bisikan iblis, mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kesetiaan Tuhan, sehingga membawa kita, tidak benar ini Yesus ini, tidak benar ini Tuhan ini, saya mau tinggalkan dia. Saya mau sampaikan saudara-saudara, jangan turuti semua itu. Mari kita tetap pertahankan iman kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Juru Selamat. Dia yang menjamin keselamatan kita. Tetap bertahan, saudara. Tetap pegang iman kita. Jangan lepaskan iman kita. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah bertahan itu artinya orang yang tetap hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu adalah itu kehendak Tuhan? Saya sudah ajarkan itu firman-firman. Panjang, pendeta, tebal itu Alkitab. Banyak sekali, sederhana Tuhan Yesus katakan. Semua itu terangkum dalam 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan terputar. Kasih manusia jangan dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan. Korbankan Tuhan, jangan. Orang tua mengasihi anak, jangan sampai lebih dari mengasihi Tuhan. Suami mengasihi istri, jangan sampai lebih mengasihi istri daripada mengasihi Tuhan. Istri jangan cemburu kalau misalnya ada suami yang lebih mengasihi Tuhan daripada istri. Anak-anak jangan marah kalau orang tua lebih mengasihi Tuhan daripada anak-anak. Jangan. Mengapa? Suami yang mengasihi Tuhan lebih dari istri, kasihnya kepada istrinya akan jauh lebih baik dari seorang suami yang punya rayuan maut. Cintaku bertubi-tubi, bukalah dadaku, engkau akan dapatkan cinta yang bulat. Towo. Saya sudah lihat di FB begitu mesra. Forever in love. Towo in love. Saya sudah lihat banyak foto-foto romantis. Dan hasilnya sudah minta maaf. Towo itu artinya tidak benar, dusta. Istriku, kau seperti, wah, minta ampun. Dia kalau rancang kata-kata. Suamiku ini seperti the white snake legend. Oh, banyak yang tidak tahu. Burkia tertawa berarti tahu. Yang jadi white, yang jadi snake. Saudara-saudara, suami cinta Tuhan akan membuat cintanya kepada istri mantap. Suami yang cinta Tuhan
tidak akan menyakiti istrinya karena dia takut Tuhan. Ada saat-saat istri orang Manado bilang bikin grel toh. Ada saat-saat suami orang Manado bilang istri rasa bikin grel, bikin marah. Sehingga akhirnya kita marah. Tetapi kalau cinta Tuhan, meskipun marah tetap kita pelihara cinta. Haleluya, puji Tuhan. Tetap hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Cinta Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, beberapa hari lalu saya berdoa kepada Tuhan, ada satu kebutuhan, saya berdoa, Tuhan. Kemudian Tuhan bawa saya menyembah Tuhan. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya tidak pernah menyembah Tuhan karena saya ada perlu. Saya menyembah Tuhan karena memang saya mengasihi Tuhan. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi saya. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu. Orang kalau mengasihi Tuhan, saudara-saudara, masa tidak datang ke gereja? Oh, ini COVID, Pak Gembala. Iya, kalau COVID dimaklumi. Dimaklumi. Oh, ada virus. Iya, dimaklumi. Saya tidak menghakimi jemaat Tuhan yang tidak beribadah karena di rumah. Saya maklum, 100% maklum. Tetapi kalau sudah bagus, semua sudah bagus. Minggu ini tidak bergereja. Karena apa? Alasan lupa hari Minggu. Minggu berikut tidak masuk gereja. Kenapa? Karena belum strik baju. Minggu berikut macam-macam alasannya. Saudara-saudara, engkau tidak cinta Tuhan. Orang kalau cinta, saudara-saudara, aduh. Waktu saya masih pacaran dengan istri dari Sanger, beliau di Langoan. Saya harus pergi ke kampung sebelah. Untuk apa? Untuk telepon. Meskipun karena telepon di wartel, saudara-saudara, itu dorang bilang argo kuda. Pulsa yang, jadi sementara telepon kita pe mata di 5.000, 7.000. Pokoknya saudara-saudara, dulu pacar saya, istri saya, mungkin dia rasa saya begitu dari hati katakan I love you, padahal gemetaran karena pulsa. Tapi karena cinta. Haleluya, puji Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan, dia mampu bertahan. Cinta. Tapi kalau tidak cinta, masalah sedikit langsung persalahkan. Langsung persalahkan Tuhan. Tapi kalau cinta Tuhan, tetap bertahan. Panjang Alkitab, banyak. Tapi sederhana. Cinta Tuhan, kasih sesama. Amin, saudara-saudara. Cinta Tuhan, kasih sesama. Jangan berbuat jahat kepada orang yang baik kepadamu. Jangan berbuat jahat kepada tetanggamu, kata Alkitab. Sementara dia baik-baik dengan kamu. Dia senyum, saudara langsung bilang, ada maunya. Dia lupa memberi salam, saudara langsung bilang, memang tetangga tidak tahu etika. Hai. Jangan, saudara-saudara. Haleluya. Tetap mengasihi, tetap berbuat baik. Katakan amin. Hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pendeta, susah pendeta. Mau mengampuni orang yang bersalah itu susah. Ada kalimat begini, bagaimana saya mau mengampuni dia? Dia bikin sakit hati saya. Iya, kalau kau yang bikin sakit hati dia, maka dia yang harus mengampunimu. Tapi kita ampuni karena apa? Dia bikin sakit hati. Saudara-saudara, waktu kami baru menikah, hampir selalu kalau misalnya ada masalah, saya yang duluan membangun hubungan silaturahmi dengan istri. Tetapi saya lihat beberapa waktu belakangan ini berubah dunia. Istri saya yang lebih dulu, meskipun masih malu-malu. Dia lebih dulu. Wah, puji Tuhan. Saya lihat anak-anak saya, banyak kekurangan. Tapi saya lihat anak-anak saya, ini Dea, Abi, dan Fafa. Seringkali jaga tak terus, dorang
Bagaimana Pak orang tua? Tetapi seperti di Pak, saudara-saudara, memang kita banyak kekurangan semua, tetapi mau hidup sesuai dengan firman. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan terakhir, apa itu bertahan? Apa itu bertahan? Bertahan itu artinya orang yang tetap mengandalkan Tuhan menghadapi segala situasi. Menghadapi masalah, Tuhan tolong. Paling pertama kalau misalnya dia hadapi masalah, dia bukan angkat telepon. Minta bantuan ini, minta bantuan itu. Paling pertama Tuhan tolong. Dia mau buat keputusan paling pertama, bukan analisa SWOT. Bukan langsung, bagaimana ini, bagaimana itu. Langsung berpikir, tidak salah berpikir kritis. Saya juga belajar itu berpikir seperti itu. Ada pendekatan loop, ada pendekatan SWOT, analisis SWOT. Macam-macam pendekatan berpikir sistem. Kalau ambil keputusan, jangan ambil keputusan termudah. Sebab dalam teorinya, keputusan atau jalan keluar paling mudah adalah jalan keluar yang paling gampang membawa kita kembali ke dalam masalah. Itu kata apa? Kata teori. Betul memang. Tetapi ketika kita mengambil keputusan dalam hidup, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, ketika kita ada kebutuhan dan semua yang kita perlukan, maka paling pertama kita ingat Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara, sebagai gembala saya rasa saya banyak sekali keterbatasan. Saya bukan pendeta yang punya karunia kesembuhan. Saya bukan pendeta yang pokoknya banyaklah kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi saya pernah menyaksikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ditelepon waktu itu, saya masih ada dari Manado kalau tidak salah. Kemudian ada anggota jemaat seorang ibu muda. Tiba-tiba saudara-saudara dia sakit. Dan kemudian menurut kesaksian dari mamanya, itu ibu itu tinggal di rumah mamanya, di rumah orang tuanya. Ini ibu janda. Kemudian dari bagian kaki sampai pada pinggangnya sudah dingin. Dan saudara-saudara, ini kalau jemaat di tempat pelayanan dulu dengar khotbah saya pasti akan tahu kesaksian ini. Dan kemudian saudara-saudara, ini mama dari ibu janda ini, saudara-saudara, telepon, gembala, ini. Kita bilang bawa aja di rumah sakit Lembean dekat. Bapak gembala, dia nih mau. Dia bilang kita tunggu Jo berdoa dulu baru ke rumah sakit. Saudara-saudara, saya itu gembala masih nyong-nyong. Bukan nyong-nyong, sokaweng tapi masih muda. Masih muda belia. Saya gembala masih umur 23 tahun, saudara-saudara. Masih, rambut saya masih pendek, saudara-saudara. 23 tahun, saya ditelepon, bawa di rumah sakit, saya bilang. Soalnya sudah dingin sampai di pinggang. Dan sudah tidak bisa bergerak, sudah kaku. Tapi waktu mau dibawa ke rumah sakit, itu ibu janda itu, sudah anak dari oma itu bilang, biar tunggu gembala. Saya ini bukan gembala yang punya karunia kesembuhan. Saya bukan seperti pendeta-pendeta lain, saudara-saudara. Cuma langsung sembuh. Saya ini banyak kekurangan. Tapi saudara, saya lihat iman ibu ini kepada Tuhan, bukan kepada saya. Saya datang. Saya kurang tahu kalau ibu gembala masih ingat peristiwa itu. Mungkin masih ingat ya. Pas saya datang, saudara-saudara. Pas saya datang. Memang dalam keadaan dingin. Itu ibu diam saja, saudara. Kita bilang mau berdoa.
Selesai berdoa saudara-saudara, Tuhan ajaib. Mulai panas dari bagian pinggang langsung turun. Sampai akhirnya tidak jadi bawa ke rumah sakit. Bukan karena saya ini pendeta biasa saudara-saudara. Saya banyak kekurangan, saya sudah bersaksi kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Khotbah, jangankan khotbah, doa pun saya gemetaran. Saya tidak terbiasa dengan golongan elit saudara-saudara. Saya ini besar di pulau, terbiasa mengail, pakai kacamata, orang Sangir bilang kacamata mudung, kacamata lihat ikan, sambil di atas batu karang mancing saudara-saudara. Itu saya, rambut jadi kemerah-merahan bukan karena salon, tetapi karena sinar matahari. Kalau ini kan Dea, Berli, rambut mereka memang itu. Tapi saya yakin ini bukan karena matahari, ini karena salon ini. Tidak masalah bagi saya saudara-saudara. Tetapi saya lihat anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Sederhana saya sebagai gembala, saya sampaikan ke teman-teman. Ke Ibu Gembala, Wakil Gembala, Pastor Bram, Pastor Hizkia. Penggembalaan itu pelayanan jangka panjang. Pelihara kemurnian. Jemaat mau dapat kesalahan ke kita pasti. Tidak perlu sudah pakai CCTV, tidak perlu. Pasti akan dapat, gembala kita ternyata. Tetapi saya mau sampaikan, kami berusaha untuk melayani Tuhan, melayani jemaat dengan kemurnian hati. Dan sudah tahu, anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan tidak dipermalukan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, bila engkau setia, saya sampaikan ini bukan hanya karena pengetahuan teologi yang saya miliki, tetapi karena saya alami janji Tuhan. Tadi pagi saya mau bersaksi, tapi saya ragu-ragu. Tapi saya mau bersaksi, saudara-saudara. Tuhan taruh saya mau bersaksi. Saudara-saudara, kami, keluarga, harus ada di satu lokasi. Karena pembangunan SGS sementara berlangsung dan di sana juga ada STRMK yang akan dikembangkan di sana. Dan Tuhan bawa kami keluar untuk tinggal di satu tempat. Dan saya tahu saudara-saudara, itu untuk ada di situ pasti ada biaya kontrak rumah. Saya tahu itu. Saya mau bersaksi kepada jemaat. Saya tidak mau bersaksi, tapi saya mau bersaksi. Saudara-saudara, saya telepon dengan pemilik rumah yang diincar oleh istri. Kalau saya sebenarnya saudara-saudara tidak masalah di mana-mana. Di sini mau digunakan untuk TK, untuk sekolah, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu? Dia kasih biaya, kasih harga berapa. Katanya ini pemilik rumah katakan, oh ini Pak, mau dipakai oleh Pertamina. Pertamina ini siap bayar sekian. Saya pikir-pikir, oh Tuhan, saya itu berjalan dalam iman saja. Sudah tahu, kemarin selesai doa, ada satu bapak, dia pulang dari Tomohon ke Manado. Ini dia telepon, Pak Pendeta, halo, apa kabar? Sudah lama tak jumpa, begitu. Oh iya. Pak Pendeta, sudah lama tak ketemu Pendeta. Pendeta masih ke Manado? Oh, kita bilang dalam pelayanan sudah jarang karena apalagi tidak ada lagi. Cuman kalau ke Manado iya, tapi untuk pelayanan tidak karena corona, COVID. Oh iya Pak Pendeta. Akhirnya dia minta nomor rekening saya. Dan kemudian sudah tahu beliau mentransfer sejumlah uang sebesar lebih dari biaya sewa rumah. Saudara-saudara, saya tidak punya uang. Apa yang saya miliki, saya gunakan untuk pelayanan. Semua berkat-berkat dari jemaat. Potong sini, potong sana, tang. Saya bilang ke istri, saya bilang ke anak-anak. Beli Coca-Cola pun, saya pikir-pikir, saudara-saudara. Saya pendeta, sampai sekarang, kalau beli Coca-Cola, istri saya tahu. Masih pikir-pikir, apakah saya mau beli atau tidak. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu, saya tidak mau beratkan jemaat, tetapi Tuhan tahu. Saya mau sampaikan kepada anak-anak Tuhan, ini kontrak 1 tahun dengan rumah yang besar. Pastor Dev tahu tempat itu cukup besar saudara-saudara, tapi Tuhan tahu.
Saya ingin sampaikan kepada jemaat, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau ada pergumulan saudara-saudara, mari bawa ke Tuhan. Bawa ke Tuhan. Saya katakan waktu tadi saudara-saudara, saya menyembah Tuhan beberapa hari lalu. Saya katakan, Tuhan, saya tidak pernah datang kepada Tuhan karena saya perlu sesuatu. Memang saya mau menyembah Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan gerakkan saya untuk bicara sesuatu. Karena saya lihat istri saya punya kerinduan ini. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya mengajar jemaat, tidak mengandalkan pengetahuan teologi saya. Saya tidak mengajar jemaat, tidak mengandalkan kemampuan saya, pemikiran saya. Saya mau ajar jemaat apa yang menjadi kebenaran murni dari firman. Kalau Tuhan janji, Dia pasti genapi. Amin, saudara-saudara. Andalkan Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu. Haleluya, puji Tuhan. Sementara lagu yang saya Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Haleluya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saudara-saudara, renungkan kebenaran firman. Bertahan itu artinya mengambil ketetapan hati untuk berlindung dalam naungan Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap miliki iman yang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Allah kita setia, Dia Tuhan yang baik. Saya telah bersaksi saudara-saudara tadi. Dan saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Saya dikelilingi oleh teman-teman di tim pastoral yang luar biasa, bersama jemaat yang memperhatikan kami. Dan saudara-saudara, satu keuntungan adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yang ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, pengenapan janji Tuhan, mari belajar untuk andalkan Tuhan. Mari belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Mari belajar untuk selalu paling pertama ketika menghadapi masalah, Tuhan paling pertama. Ketika kita membuat keputusan, paling pertama yang harus mengendalikan dan menentukan keputusan yang akan kita ambil ialah Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sementara engkau duduk, biar Roh Kudus mulai periksa hidup kita. Apakah kita bertahan? Apakah kita mengambil keputusan untuk tetap ada dalam naungan Tuhan atau tidak? Haleluya. Engkau Tuhan Allah. Engkau Tuhan Allah. Engkau perlindungan kami Tuhan. Oh haleluya. Sementara engkau berdoa, saya mau bernyanyi. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari jemaat berdiri sama-sama. Oh jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat semua taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menguatkan kami.
Biarlah kami akan terus bertahan di dalam Tuhan. Kami akan tetap pegang iman kami bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan tetap hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi pergumulan hidup kami. Dan kami yakin Tuhan kami tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, perhatiannya, kesetiaannya sama bagi kami. Biarlah semua umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini diteguhkan imannya, diteguhkan hatinya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan, ada Tuhan Yesus yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan ibadah ini dan memberkati semua umat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, baik yang sudah beribadah dari rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami untuk negara kami, untuk provinsi, untuk kota kami, kabupaten di mana kami ada. Tuhan, khususnya di tempat ini, ada semakin banyak kasus COVID. Tetapi kami yakin ada Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Kami harus tetap waspada, kami harus tetap berhikmat. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan saja menyempurnakan perlindungan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat mampu menghadapi situasi COVID ini bersama dengan semua akibat-akibat karena pandemi ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana, ketulusan hati, kemurnian hati kepada pemerintah kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami. Sempurnakanlah ibadah ini, dari ibadah pertama, 2, 3, dan 4 Tuhan, sempurnakan semuanya. Semua yang sudah melayani diberkati Tuhan, semua umat Tuhan yang sudah beribadah diberkati Tuhan. Semua umat Tuhan yang sudah beribadah rumah Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita akan terus diteguhkan karena Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam kita. Dia menguatkan, menghibur, memberi damai, memberikan hikmat, bahkan melengkapi kita dengan karunia-karunia jasmani maupun rohani, menjadikan kita umat pemenang yang terus alami janji Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan kita dimuliakan melalui hidup kita, dan kita aman dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang beriman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati semua umat Tuhan yang sudah beribadah, yang sudah melayani, semua umat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.